Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala fala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan sebuah pelajaran yang sangat mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan pelajaran ini, maka pelajaran ini pun insya Allah apabila kita pelajari, mudah-mudahan kita juga menjadi hamba-hamba yang mulia. Pelajaran apa itu? Yaitu pelajaran bahasa Arab. Allah memuliakan bahasa Arab menjadi bahasa kitab sucinya. Allah memuliakan bahasa Arab menjadi bahasa nabinya yang paling mulia. Dan kemudian juga Allah menjadikan bahasa Arab nanti menjadi bahasa umat yang paling mulia. Maka tentunya kita patut berbangga bahwasanya kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Maka oleh itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Taala, mari kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan pelajaran bahasa Arab. Baik, masih kita belajar dari kitab Durusul Lughah Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari kitab, dan insyaallah kita akan mengawali pelajaran dari jilid yang ketiga ya. Kita sekarang masuk kepada pelajaran jilid yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari kitab jilid yang kedua. Nah, maka silakan bisa dibuka bukunya ya, dari halaman kelima jilid yang ketiga. Nah, kalau kita lihat mu'alif di jilid ketiga ini di pelajaran pertama ad-darsul awal, maka mu'alif menyampaikan di sana ada al-i'rab wal bina. Ya, ada yang namanya i'rab dan bina. Apa itu i'rab dan apa itu bina? Nah, insyaallah nanti akan kita jelaskan. Nah, di sini di bab ad-darsul awal di pelajaran pertama ini ya, mu'alif menjelaskan kepada kita tentang ini, dan jadi di pelajaran pertama ini nanti akan banyak mengenal tentang i'rab dan bina ini. Jadi secara teori, tidak diawali dengan dialog sebagaimana biasanya. Baik. Nah, di bagian pertama maka mu'alif menyampaikan kepada kita tentang al-asma ya, fil asma'i ya, tentang di kata benda. Nah, kata benda apa saja yang termasuk kata i'rab dan yang termasuk kata bina, maka kita sekarang bisa lihat di dalam kitabnya. Nah, mu'alif menyampaikan kepada kita al-ismu ya, al-ismu yang namanya isim itu imma mu'arabun wa imma mabniyun. Ya. Yang namanya al-ism atau kata benda itu, maka dia itu ada kalanya dia mu'arab dan ada kalanya mabni. Nah, mu'rab ini kayak gimana? Mu'rab itu adalah yang berubah harokat akhirnya dengan adanya perubahan dari ada faktor yang menyebabkan dia berubah. Wa imam mabniun, adapun mabni maka dia tidak berubah harokat akhirnya. Nah, seperti apa itu? Coba kita lihat. Nah, fal mu'arabu ya, adapun yang dimaksud dengan mu'arab di sini ma taghayyara akhiruhu bisababil amil ya. Apa yang berubah akhir katanya ya, dari kata akhirnya itu dengan sebab adanya amil ya, adanya pelaku yang menjadikan dia berubah. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Baik. Yang pertama, ja'al mudarrisu. Lalu yang kedua, sa'altul mudarrisa. Lalu salam tu alal mudarrisi. Baik. Nah, coba di sini kita perhatikan kata al-mudarris. Ini yang pertama al-mudarrisu. Lalu yang kedua al-mudarrisa, dan yang ketiga al-mudarrisi. Kenapa kemudian ini ada dhammah, ini fathah, dan ini kasrah? Nah, inilah yang disebut dengan mu'rab. Berubah akhir katanya sesuai dengan apa? Sebab atau yang menyebabkan dia berubah atau dikenal dengan amil. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, ketika di sini dhammah seperti ini, ja'al mudarrisu, maka dia adalah marfu' ya, dia marfu' kedudukannya, sehingga marfu'nya dengan dhammah. Dan asal isim ya, kalau tanpa adanya amil yang mempengaruhi maka dia
marfu. Nah, lalu yang kedua, kita lihat di sini, ini al-mudarrisah. Kenapa al-mudarrisah? Karena dia mansub. Nah, kenapa kok mansub? Maka kalau kita lihat struktur kalimatnya, dia ini berada di posisi maf'ul bih. Jadi sebagai objek yang dikenai perbuatan oleh amil. Dan di sini amilnya mana? Yaitu sa'al tutu dari saya. Ya, saya. Kalau di sini kan maknanya telah datang Pak Guru. Ya, sa'al al-mudarrisah, saya telah bertanya kepada Pak Guru. Nah, inilah yang menjadi dia mansub karena dia posisinya maf'ul bih yang dikenai pekerjaan. Lalu yang ketiga, ya di situ ada posisinya alal mudarrisi, dia majrur ya, majrur. Nah, kemudian alal mudarrisi ini yang menjadikan dia kasrah apa? Ya ini artinya amil jar ini. Amil jar itu ala. Ala menjadikan isim setelahnya menjadi majrur dan tanda umumnya ada dengan tanda kasr. Nah, ini untuk mu'rabnya. Nah, bagaimana dengan mabni? Nah, mabni ada di sini ya. Coba kita bandingkan antara mu'rab dan mabni. Baik. Mabni ini ya namanya mabni itu kan tetap gitu ya. Nah, berarti dia adalah mala yataghayyar akhiruhu bisababil amil. Itu apa yang tidak berubah akhir ya, akhir katanya dengan sebab adanya amil. Meskipun dia ada amil yang harus mempengaruhi posisi, tapi tetap dia tidak berubah. Contohnya misalkan seperti ini. Ja'a haula'i. Nah, kenapa kok i? Padahal ini kan sama-sama ja'a ya. Ja'a. Nah, ja'a haula'i dengan sama dengan ja'a ternyata dia tidak berubah. Haula'i, bukan haula'u ya. Lalu kemudian sa'al tu haula'i, itu lagi haula'i, padahal di sini ada sa'al tu. Ini kan sama sa'al tu kan artinya setelahnya fathah. Nah, ini setelah sa'al tu ternyata di sini kasrah. Sa'al tu haula'i. Lalu kemudian yang berikutnya adalah salam tu ala haula'i. Nah, ini ada ala dia menjadi haula'i kasrah. Nah, inilah yang disebut dengan mabni ya, mabni yang tidak berubah ya, haula'i, haula'i, haula'i. Meskipun ya amilnya berbeda-beda ya, di sini dia sebagai pelaku ya, sebagai pelaku. Kalau di sini sebagai maf'ul bih atau objek yang dikenai perlakuan. Dan di sini sebagai majrur karena ada harus di depan. Nah, maka karena ini nggak bisa berubah ya, maka kita bisa mengatakan secara i'rab maka dikatakan adalah haula fi mahalli raf'in, dia berada di kedudukan marfu'. Lalu sa'aldul haula maka ini fi mahalli nasbin, dia berada di posisi mansub. Lalu ala haula maka ada di posisi majrur ya, atau fi mahalli jar. Nah, inilah contoh perbedaan antara mu'rab dan mabni. Baik. Jadi hukum asal Muslim adalah aslinya dia adalah mu'rab ya. Baik. Nah, sekarang boleh melanjutkan dengan al-mu'rabu wal mabniyu minal asma. Ya, sekarang akan dirinci oleh setelah tadi kita paham ya tentang mana kata yang mu'rab ya seperti ini dan mana kata yang mabni. Nah, sekarang yang mu'rab ini apa, mabni ini apa? Bisa kita lihat apa yang dijelaskan oleh mu'alif. Nah, sekarang kita bahas apa yang disampaikan mu'alif ya, al-mu'rabu wal mabniyu minal asma. Nah, jadi ini adalah tentang mana yang mu'rab dan mana yang mabni dari kata-kata benda. Nah, setelah tadi kita mengenal ya apa itu mu'rab, apa itu mabni, maka sekarang yang mana yang mu'rab, mana yang mabni. Nah, ini dirinci oleh mu'alif di sini. Nah, sekarang kita lihat apa yang disampaikan mu'alif. Al-asma'u kulluha mu'rabatun ya. Isim-isim atau kata benda itu semuanya mu'rab, artinya dia bisa terpengaruh dengan amil, dia masuk kelompoknya mu'rab. Ma'ada al-fi'atil atiyah, kecuali dari kelompok yang kelompok-kelompok berikut ini. Nah, biasanya para pemirsa kalau yang namanya pengecualian itu kan sedikit ya. Cuma kalau di sini yang termasuk dikecualikan oleh mu'alif ini termasuk banyak juga ya. Di sini ada sekitar 7 kelompok kata ya, kata benda yang tidak mu'rab. Katakan semuanya mu'rab kecuali yang 7 kelompok ini. Apa aja yang 7 itu? Nah, kita coba sekarang lihat yang pertama. Ad-domair, yaitu domir atau kata ganti. Nah, apa aja tuh contohnya? Misalkan di sana ada huwa, hum,
anta, antum, ya, ana, dhahabtu, nah, qalu. Nah, ini semuanya ini adalah domir ya, domir ya, yang menunjukkan bahwasanya ini tidak berubah apapun posisinya. Dan di sini biasa dikenal dengan domair ar-rafa karena dia posisinya pada posisi marfu. Ya, dan dikenal di domair ar-rafa. Ini adalah domir-domir marfu. Nah, bagaimana dengan yang mansub? Ini ada mansub juga. Contohnya misalkan ra'aituhu. Nah, tuhnya di sini ya apa hu-nya ini sebagai domir yang mansub ya karena dia berposisi sebagai maf'ul bih. Contoh as'aluka, nah, ka-nya ini ya ka-nya ini menjadi domir mansub. Lalu ada dorobani ya, dorobani ya di sini ya ini adalah domir ya, domir karena dari ana ya. Kalau kain kan anta, dua ya. Jadi sebagai kata ganti dan di sini posisinya adalah dia maf'ul bih ya, maka dia termasuk domir yang nasab. Nah, baik. Nah, meskipun dia posisinya menasab ya tetap aja ya dia tidak terpengaruh ya, tidak apa namanya, dia termasuk kelompok yang tidak mu'rab, artinya mabni ya. Lalu ada kelompok yang ketiga itu domir aljar ya, domir dalam posisi majrur. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan kita buhu, hu-nya di sini. Nah, coba di sini roa itu hu. Nah, ini dia mansub. Kita buhu di sini majrur. Kenapa? Karena di sini mudhof ilaih ya. Kalau di sini kan sebagai maf'ul bih ya. Kalau di sini mudhof ilaih maka dia majrur. Nah, kemudian dia tidak berubah sama hu dan hu juga. Daftaruha, hanya inilah yang majrur ya. Ismuka ya, ka-nya ini ya sebagai domir dari kemudian alaiha ya, hanya ini setelah maka di majrur ya, lana. Nah, termasuk ini juga nah ini termasuk domir yang dalam posisi majrur atau irja. Type ini kelompok yang pertama, itu kelompok domir, berarti dia termasuk kelompok yang mabni. Baik. Lalu kemudian yang kedua, dia ada asmaul isyarah ya, kata benda yang berarti sebagai penunjuk. Contohnya misalkan hada, hadihi, ya ini ya, hadihi ini untuk laki, hada ini untuk laki-laki, hadihi ini untuk perempuan, zalika itu untuk laki-laki, ulaika ya mereka itu ya. Ini penunjuk ya, penunjuk. Adapun yang ini mabni. Adapun untuk yang dua, misalkan seperti ini, hadani mereka berdua itu, atau hatani ya, mereka berdua yang perempuan itu, yang untuk menunjuk dua ini maka ini termasuk keduanya kata mu'robannya yang bisa terpengaruh dengan i'rab, terpengaruh amil sehingga dia menjadi mu'rob. Baik, kelompok yang ketiga yaitu kelompok al-asmaul mausulah ya, kata-kata benda yang sebagai kata penghubung. Ya, kata-kata sebagai kata penghubung. Contohnya misalkan allati, allati, alladina yang maknanya adalah yang gitu ya, yang. Nah, terus di sini lila. Adapun untuk dua ya, alladani ataupun allatani ya, alladani ini yang dia penghubung untuk dua ya, dua benda ya. Maka di sana ini mu'robah yang dua ya, mu'robah. Baik. Lalu kelompok yang keempat di sini ada asmaul istifham ya, kata-kata yang sebagai kata tanya ya, kata tanya. Misalkan di sini ada man siapa, aina di mana ya, ma apa, mata kapan, kaifa. Nah, ini termasuk isim yang mabni ya, isim yang mabni. Lalu kemudian yang kelima ya, ya dari ini adalah ba'du dzuruf ya, sebagian aja ya, sebagian dari kata-kata yang menjelaskan tentang waktu. Misalnya di sini ada ida ya, apabila, kemudian ana sekarang, haitsu ya, ketika, misalkan ams atau kemarin. Nah, ini sebagian ya, sebagian dari huruf ini termasuk mabni. Lalu kemudian yang keenam ada asmaul af'al ya. Ya, termasuk kata-kata benda yang bermakna dari kata kerja sebenarnya kan gitu ya. Misalkan amin ya, amin. Nah, ini aslinya kata kerja tapi menjadi kata benda ya. Kemudian ya, perbuatan ya, perbuatan yang kemudian menjadi kata benda. Lalu kemudian ya, seperti itu. Inilah
inilah termasuk yang seperti ini adalah mabni. Kemudian yang ketujuh yang terakhir ya, dia yang termasuk mabni dari kata benda ini ada a'dad murakkabah ya. Jadi bilangan yang tersusun dari dua kata. Misalkan di sini ahada asyara, tis'ata asyara ya. Jadi 11, 19, ats-tsalisa asyara. Yang ke-13. Ini biasanya yang belasan-belasan itu dia adalah mabni. Nah, adapun untuk yang mabni ini yang dalam bilangan seperti ini mulai dari 12 sampai seterusnya ya, maka dia yang kata yang pertama al-juz awal ya, kata yang pertama dia mu'rab ya, mulai dari 12. Kalau 11 ahada asyara sudah ya, dia mabni ya, tidak berubah. Adapun kalau misalkan isna asyara, nah maka di sini isnanya ini dia adalah mu'rab ya, mu'rab. Contohnya misalkan di sini ya, dirusu bil fasli isna asyara thaliban ya, sedang belajar di kelas ada 12 siswa. Nah, lalu ro'a itu isnai asyara thaliban, saya telah melihat 12 siswa. Hada ta'am li isnai asyara thaliban. Jadi makanan ini untuk 12 siswa. Nah, di sini ketika dia menjadi mansub ya, dia kan marfu di sini, ya, maka dia isna asyara. Ketika dia mansub maka menjadi isnai. Demikian juga ketika dia di sini ada li, maka dia menjadi majrur ya, lisnai. Inilah perubahannya. Nah, perubahan inilah yang disebut dengan mu'rab. Nah, baiklah para pemirsa. Nah, di sini kita sudah mengenal ya tadi di awal tentang bagaimana isim yang mabni dan yang mu'rab. Ya. Baik, jazakallahu khairan atas perhatiannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa memahami dengan baik ya, terkait dengan ilmu yang sangat penting ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.